Sebelum kita dapat mempelajari apapun tentang kemampuan magis ini, adegan beralih ke kantor pangeran di mana Petro sedang bersiap untuk berangkat ke benteng lagu. Panjang sebelum berangkat dia memberi penghormatan kepada pangeran dan berjanji bahwa keluarga Honeysakle siap melayaninya. Petro juga meyakinkan pangeran, mengatakan bahwa dia akan meyakinkan ayahnya. Dan dia pasti akan mendengarkan karena dia berbeda dari elit lainnya. Pangeran senang mendengar ini sementara Petro terus mengatakan dia menyaksikan kemajuan luar biasa di border town jika kota baru yang dituju pangeran membangun adalah hal yang maju seperti yang terlihat. Keluarga Honeysakle tidak akan keberatan bergabung terutama jika itu berarti mereka bisa berkembang di bawah visi sang pangeran. Sang pangeran kemudian mengatakan kepadanya bahwa tujuannya adalah membuat setiap bagian dari Grey Castle menjadi tempat yang nyaman bagi warganya untuk hidup. Petro menundukkan kepalanya dengan hormat. T mengatakan dia akan bergegas kembali ke benteng dan melaporkan berita ini kepada ayahnya. Sang pangeran mengingatkan Petro untuk tidak melupakan 4 keluarga lainnya dan seluruh kelas elit Diaberge. Anji bahwa setiap keluarga yang bersedia menerima mereka kondisi akan diintegrasikan sepenuh hati ke kota baru. Dia kemudian menginstruksikan Petro untuk mengadakan konferensi di benteng lagu Panjangwu. Untuk mengumumkan berita ini kepada semua orang, Petro terkejut dengan ini tetapi pangeran mengingatkannya bahwa dialah yang akan menyampaikan pesan ini karena dia akan mengambil peran sebagai duta besar. Pangeran juga memuji dia karena melakukannya dengan baik dalam tugas merekrut penyihir dan memberitahunya bahwa operasinya tidak akan lagi rahasia, namun dia memperingatkan bahwa masih ada beberapa orang yang menaruh harapan pada gereja dan menugaskan Petro untuk membersihkan orang-orang itu dari wilayah barat. Dia menyerahkannya ke tangan Petro untuk mencari tahu bagaimana cara mewujudkannya. Setelah Petro pergi, sang pangeran akhirnya menguap santai dan meregangkan tubuh, memutuskan untuk berjalan-jalan di taman. Sekarang setelah dia selesai dengan tugas kantornya, saat dia melangkah ke taman dia langsung dikejutkan oleh pemandangan pohon-pohon besar di sekitarnya. Pohon-pohon di area itu yang sebelumnya tidak ada di sana, rasanya seolah-olah dia berdiri di dalam organisme hidup dengan taman itu sendiri yang hampir tampak bernapas. Saat dia berjalan lebih jauh, dia melihat api unggun yang nyaman di mana Wendy memberi isyarat agar dia mendekat. Saat dia melangkah masuk, memperhatikan penyihir lain berkumpul di sana juga. Dia duduk di samping saudara perempuannya dan bertanya apa yang terjadi. Tilly mengungkapkan bahwa kemampuan saudari Liv telah berevolusi yang memungkinkannya untuk membuat seluruh bagian taman ini yang telah ia gabungkan dengan tanaman, dan semua yang mereka lihat adalah bagian dari saudari Liv sendiri. Sang pangeran terkejut dan bertanya apakah dia masih bisa kembali ke bentuk manusianya. Saat itulah wanita daun sendiri berbicara dan dia menggunakan gerakan daun untuk menciptakan suaranya, mengatakan dia bisa kembali normal jika dia menonaktifkan kemampuannya. Sampai Angran terkagum-kagum dengan ini dan bertanya bagaimana dia bisa berbicara hanya menggunakan daun. Dia kemudian bertanya-tanya apakah dia bisa mendengar mereka berbicara. Wanita daun menjelaskan bahwa tidak hanya bisa mendengar mereka tetapi dia juga bisa melihat, mencium dan menyentuh siapapun di dalam taman. Dia bisa mendeteksi setiap perubahan kecil. Burung membangun sarang serangga merangkak di kulit kayu dan sensasi adalah sesuatu yang dia temukan sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Menggunakan aliran udara di dalam taman, dia dengan lembut menyerahkan tepung kepada pangeran di dekatnya. Andrea sedang memasak jagung lezat yang dihasilkan oleh kekuatan Sister Liv. Sang pangeran dengan penasaran bertanya bagaimana dia mencapai kemampuan yang luar biasa seperti itu. Lady Livman awap bahwa dia tidak sepenuhnya yakin. Dia terus mencoba berbicara dengan hewan dan tumbuhan sambil melatih kemampuannya, dan kemudian suatu hari mereka menanggapi panggilannya dan mungkin inilah yang lalu dia cari cara untuk menggabungkan bentuk kehidupan hutan bersama. Sang pangeran bertanya apa yang akan terjadi jika dia mencoba ini di hutan berkabut. Dia bertanya-tanya apakah itu akan menjadi bagian dari dia juga. Dia menjawab bahwa dia tidak yakin dan bahkan jika dia bisa itu akan membutuhkan waktu yang lama. Dia menjelaskan bahwa mempertahankan bentuk ini tidak membutuhkan banyak sihir dan hutan bahkan dapat mengisinya kembali. Namun setiap kali dia mengembang kesadarannya melambat. Dia berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat tetapi yakin bahwa jika dia mencoba memperluas pengaruhnya atas sesuatu seluas hutan berkabut, dia pasti akan kehilangan akal sehatnya. Ketika dia pertama kali menyatu dengan taman, dia merasa bahwa pikirannya tidak cukup dan perjuangan itu membuatnya sulit baginya untuk kembali normal. Namun dia tidak merasakan hal itu ketika dia menyatu dengan tanaman yang dia kendalikan sebelumnya. Dia hanya perlu menyegarkan ingatannya dan itu bekerja dengan lancar. Sang pangeran terpesona oleh kemampuan Sister Liv sementara evolusi Lily sedang berlangsung skala mikroskopis. Terobosan saudara perempuan Liv berada pada tingkat yang jauh lebih besar jika dia akhirnya bisa mengendalikan seluruh hutan berkabut. Tidak ada musuh yang bisa bersembunyi darinya. Wendy mengucapkan selamat kepada saudari Liv, mengungkapkan betapa senangnya dia bahwa serikat penyihir Ekarang memiliki penyihir berevolusi lain. Ini berarti bahwa setengah dari penyihir asosiasi telah terbangun. Sang pangeran menunjukkan bahwa Agatha pasti akan sangat terkejut jika dia ada di sini. Lalu dia bertanya tentang kertas dan kita melihat penyihir muda pemalu mencoba bersembunyi di balik Wendy. Wendy mengungkapkan kepada pangeran bahwa kemampuan kertas juga perlu diperhatikan karena ada sesuatu yang aneh tentang mereka yang perlu mereka cari tahu. Wendy lalu menjentikkan jarinya dan 2 kubis jatuh dari pohon. Dia mengambil satu dan mengungkapkan kepada pangeran bahwa dia sedang mengajar
Kan kertas cara mendaur ulang sihirnya sehingga dia dapat menggunakannya secara konsisten seperti yang diajarkan padanya di awal. Dia menjelaskan bahwa kendali kertas bukanlah belum tepat tapi diami. Buat kemajuan Wendy membuka lubang di hutan tebal yang menghalangi dingin dan membuat kubis yang dia pegang menjadi sangat dingin. Setelah itu dia menginstruksikan gadis kecil itu untuk menggunakan kemampuannya di atasnya. Saat kertas memfokuskan sihirnya pada salju, kubis mulai mencair. Salah satu penyihir bertanya-tanya apakah dia mempercepat waktu, tetapi pangeran mengamati bahwa waktu hanyalah konsep yang diciptakan manusia untuk pengukuran itu sebenarnya tidak ada, jadi dia tidak yakin bagaimana kertas menciptakan efek itu. Wendy kemudian mengikat batu ke tali dan membiarkannya tergantung. Cabang ketika kertas menggunakan kemampuannya di atasnya, batu itu mulai bergetar dengan panik. Pengamatan ini membuat Wendy berpikir bahwa jika kemampuan kertas terkait dengan waktu, batu itu akan berayun lambat sebagai gantinya. Saat itulah pikiran sang pangeran berbunyi klik dengan kesadaran bahwa dia sebenarnya tidak mempengaruhi waktu, sebaliknya dia mempengaruhi pergerakan atom dan sihirnya memperlambat atau mempercepatnya yang mengakibatkan air membeku atau mencair. Tentu saja kertas tidak benar-benar memahami ilmu di balik sihirnya, tetapi dia menggunakannya berdasarkan perasaannya. Pikir dia sihir tidak banyak mempengaruhi hal lain selain air karena beberapa perubahan membutuhkan waktu seperti ketika benda berkarat. Sang pangeran percaya sihirnya seperti pembantu alami yang percepat reaksi. Ketika dia kembali ke kantornya, dia berpikir bahwa begitu kertas menjadi lebih baik dalam mengendalikan sihirnya, mereka bisa membuat kerja kimia mereka menjadi lebih baik. Mereka sudah membuat banyak asam penting dan mereka perlu meningkatkan bahan peledak mereka. Jika mereka dapat memproduksi lebih banyak amunisi, Border Town akan dengan mudah dapat memperoleh senapan berulang baruti. Tiba-tiba sang pangeran hampir tersedak tehnya ketika dia mendengar ledakan keras di luar. Nightingale bergegas keluar bersikeras pasti ada iblis, tetapi pangeran memperingatkannya untuk berhati-hati. Dia meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena mereka tidak dapat menyentuhnya. Begitu dia berada di kabut, pangeran mengerti mengapa Nightingale sangat ingin pergi keluar. Para penyihir telah merasa terkurung sepanjang hari karena musim dingin, terutama para penyihir pertempuran yang dibawa Tilly. Mereka telah menunggu semua iblis Bibrida untuk bertarung. Dia dapat mengatakan bahwa Andrea Ash dan Nightingale semua ingin memamerkan kekuatan mereka satu sama lain, namun menurutnya itu akan terjadi bagus jika mereka sangat antusias dalam belajar. Dia tetap senang mereka memiliki kesenangan mereka sendiri. Terutama karena penyihir pendukung tidak memiliki kemewahan itu. Inilah mengapa dia berencana untuk mengerjakan proyek baru untuk menciptakan beberapa aktivitas menyenangkan bagi semua orang. Sah memasuki pemandangan dan sepertinya dia telah dipanggil oleh pangeran. Dia bertanya jika dia bebas dan dia menjawab bahwa dia tidak. Beberapa pekerja telah pergi ke pabrik sehingga menyelesaikan pengecatan lapisan hanya dalam setengah hari. Jika tidak dia membantu Kyle dengan membuat kotak-kotak logam itu. Dia menambahkan bahwa dia lebih menikmati hidupnya sekarang daripada sebelumnya. Hari-harinya di asosiasi di pegunungan dan sangat senang bahwa kemampuannya membantu semua orang. Sang pangeran menjelaskan bahwa dia memanggilnya untuk membantunya mendesain beberapa kartu rem. Baru dia percaya semua penyihir akan menghargai hiburan baru karena aturan untuk permainan sebelumnya cukup sederhana dan permainan akan berakhir dengan cepat. Dia mulai mendesain kartu remi dan memberikan ide dasar tentang bagaimana tampilannya. Dia menjelaskan bahwa akan ada 4 jenis dan 13 peringkat dengan 3 peringkat terakhir adalah Jack, Ratu, dan Raja. Juga akan ada 2 kartu Joker yang membuat totalnya menjadi 54 kartu. Sah mengatakan dia mengerti dan akan mencobanya. Berpikir tentang bermain kartu mengingatkan pangeran tentang kehidupan masa lalunya di mana bermain poker sambil nonton TV adalah tradisi tahun baru Cina. Mereka akan bermain sampai kembang api dinyalakan di pagi hari untuk menyambut musim semi baru. Tidak seperti kartu remi ma yang tradisional yang portabel dan mudah diatur sehingga siapapun dapat memainkannya selama ada permukaan yang datar. Ada banyak cara untuk bermain menjadikannya salah satu permainan paling populer di dunia. Dia menjelaskan bahwa ada banyak permainan yang bisa mereka mainkan dengan kartu-kartu ini, tetapi mereka dapat memulai dengan sesuatu yang sederhana. Katanya akan memanggil Anna dan dia bisa mengajari mereka cara bermain dozu adek. Beralih ke pasar Border Town yang ramai di mana Eileen bingung apakah akan membeli daging atau tidak. Suaminya Furlan menjelaskan bahwa setiap potong daging dihargai berdasarkan berat sehingga mereka tidak bisa mendapatkan tawaran yang lebih baik. Dia bertanya apakah ini karena dia lebih suka daging tanpa lemak, tetapi dia mengingatkannya bahwa rasanya tidak akan enak jika tidak ada cukup lemak. Ini menyiratkan bahwa potongan daging terbaik memiliki keseimbangan yang baik antara daging tanpa lemak dan lemak, membuatnya cocok untuk digoreng dalam wajan. Dia tahu dia harus memperhatikan untuk memilih yang terbaik. Saat dia memilih daging, Furlin memutuskan untuk mengambil sekantong tepung. Saat dia berjalan seseorang memanggil namanya dan kami melihat bahwa Furlin cukup populer di pasar kuras. Ini tidak mengejutkan karena dia adalah ksatria pertama di wilayah barat. Setelah semua giliran Furlin untuk mengambil bunga, seorang gadis kecil menyambutnya di atas meja dengan gembira mengatakan padanya bahwa dia adalah seorang magang resmi dan saat ini bekerja di Departemen Pertanian. Furlin mengucapkan selamat padanya dan mendoakan keberuntungannya lalu meminta sekantong tepung. Seorang pria dengan cepat membawanya dan menyerahkannya pada Furlin. Si gadis kecil tersenyum dan menyuruhnya untuk berkunjung lagi nanti. Saat Ferin berjalan pergi dia melihat Agatha. Dia terkejut melihatnya. Karen
Pakaian yang dikenakannya terlihat familiar yang menyerupai lukisan keluarganya dari masa lalu. Dia benar-benar tercengang saat dia berpikir apakah dia mungkin leluhurnya dan bagaimana mungkin leluhur. R-nya masih hidup saat itu. Eileen memasuki tempat kejadian dan tampak kesal melihatnya menatap gadis lain. Furin tenggelam dalam pikirannya saat dia mencoba menarik perhatiannya. Akhirnya dia berteriak D. I dekat telinganya menanyakan apa yang merasukinya. Dia berkata dia baik-baik saja tetapi pikirannya tampaknya masih terpaku padanya. Kemudian Furlan tiba di rumah keluarganya dan segera setelah dia masuk dia bertemu saudaranya Mason. Mason memberitahunya bahwa dia bukan milik keluarga Eltek dan bertanya mengapa dia kembali. Big Brother lebih lanjut bertanya apakah dia butuh uang untuk musim dingin. Dia bilang Furin bisa punya uang tapi dia lebih baik pergi secepatnya. Tapi Verlaine menjelaskan bahwa dia tidak menginginkan uang atau hak warisan. Dia menjelaskan bahwa Pangeran Roland telah mempekerjakannya sebagai guru dan dia sangat puas dengan hidupnya. Mason mengangkat alis dan bertanya sejak kapan dia memperoleh pengetahuan ilmiah dan apakah dia mengajar elit lain. Verlaine mengklarifikasi bahwa dia tidak mengajar elit melainkan rakyat jelata. Ini mengejutkan Mason yang menunjuk jari pada saudara laki-lakinya dan bertanya apakah istri petani itu telah mengacaukan pikirannya. Saat itu ayah mereka tiba di tempat kejadian dan mengatakan bahwa Eileen tidak lebih buruk dari elites. Dia hanya tidak memiliki identitas. Mereka kedua putra membungkuk memberi hormat saat mereka lihat ayah mereka yang terlihat seperti gelandangan berjanggut besar. Dia menyebutkan bahwa dia mendengar dari para penjaga bahwa Furin memiliki beberapa berita yang disetujui Furin. Ayahnya memerintahkannya untuk bertemu di kantor. Saat mereka berjalan ayah mereka menunjukkan bahwa dia melihat Eileen di teater selama musim gugur. Dia memperhatikan bahwa dia terlihat sangat sehat dan penampilannya setara dengan Nona Mei. Berharap Furin akan memiliki istri yang baik di dalam dirinya. Saat itulah kita melihat foto Agatha dan ketika Verin melihat lukisannya, dia setuju dengan ayahnya dan menyebutkan bahwa dia dan Eileen memiliki rumah mereka sendiri di Bordertown. Sekarang dia menambahkan bahwa dia berencana untuk mencoba punya anak setelah bulan-bulan iblis berakhir tahun ini. Orang tua itu kemudian menyatakan bahwa perjalanan pasti sulit untuk datang jauh-jauh dari Bordertown. Setelah mereka akhirnya menetap di kantor, Furin mengungkapkan kepada ayahnya bahwa dia melihat seorang wanita di kota yang tampak identik dengan lukisan keluarga mereka. Tentu saja ini benar-benar membingungkan pikiran lelaki tua itu. Furlan lebih lanjut menjelaskan bahwa wanita itu memiliki rambut biru dan fitur-fitur cantik. Dia dia melihatnya dengan matanya sendiri dan bertanya-tanya apakah dia bisa keturunan mereka. Lelaki tua itu menganggap ini tidak mungkin. Furlan kemudian menyarankan bahwa dia pasti salah paham dengan seseorang. Ayahnya setuju mengatakan tidak mungkin baginya untuk menjadi keturunan tapi dia mungkin wanita dalam lukisan itu sendiri. Ide ini membuat Furlin semakin konyol karena bagaimana mungkinkah ia masih hidup setelah ratusan tahun. Mereka kemudian menuju turun ke ruang bawah tanah di mana ayahnya mengingatkannya bahwa dia dulu suka datang ke sana ketika dia masih muda. Dia akan selalu menghukum Furlin karena datang ke sini bukan karena dia ingin bersikap kasar tetapi karena tempat itu berisi harta karun berharga dari leluhur mereka. Furlan melihat batu dan bertanya apakah semuanya adalah batu hukuman ilahi. Saat dia mengamati ruang bawah tanah, dia melihat kotak-kotak berserakan di mana-mana dan batu hukuman ilahi di sekitar yang membuatnya bertanya-tanya apakah keluarga Eltek selalu kaya ini. Sekarang dia cukup yakin bahwa harta karun itu peta yang dia berikan kepada pangeran juga berasal dari ruang bawah tanah. Saat itulah lelaki tua itu membuka salah satu kotak yang memperlihatkan banyak batu ajaib. Dia menjelaskan bahwa setiap kali dia melihat batu-batu ini dia mengingat cerita-cerita suram yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Dia memberitahu Furlan bahwa ini adalah batu berharga yang hanya bisa digunakan oleh penyihir. Menurut cerita keluarga-keluarga mereka didirikan di bawah perlindungan seorang penyihir. Eltek pertama tidak datang dari wilayah barat melainkan Eka datang dari pegunungan dari tanah terlantar tempat para penyihir telah membangun kerajaan yang luas tapi mereka diserang oleh iblis dari dunia bawah dan para penyihir dan orang-orang yang selamat melarikan diri kemanapun mereka bisa. Pendiri mereka keluarganya adalah seorang penyihir bernama Agatha. Dia memimpin sekelompok orang ke menara batu di hutan berkabut untuk mengumpulkan penelitiannya. Sementara sisanya mengikuti masa ke kastil abu-abu. Dia menjelaskan bahwa nenek moyang mereka ada di antara mereka dan dia adalah kepala pelayan Nona Agatha yang seharusnya pergi ke hutan bersamanya. Tetapi ragu-ragu dan menyarankan untuk menjaga persediaan mereka sebagai gantinya. Penyihir itu menyetujui permintaannya tetapi semua butler hidup dan mati bersama tuan mereka sehingga tindakannya tidak berbeda dengan pengkhianatan. Sebagai hasilnya dia membawa penyesalannya bersamanya. Ketika dia tiba di wilayah barat dia mengatakan penyihir itu tidak pernah kembali dan dia memutuskan semua hubungan dengan aliansi. Kemudian dia mengambil beberapa pelayan dan menetap di daerah ini jauh dari para penyintas. Furin bertanya apakah ini berarti ayahnya tahu gereja itu jahat sejak awal. Sang ayah setuju. Engan mengatakan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang hal itu. Jika ada penyihir muncul di wilayah mereka, dia akan menyembunyikannya tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang para penyihir di benteng. Keyakinannya berbeda dari Adipati Ryan yang membenci penyihir bahkan lebih dari gereja yang dia sebutkan bahwa dari halaman terakhir catatan leluhur mereka melakukan hal yang sama yaitu bersembunyi. Penyihir Furlan kemudian bertanya apa yang membuat ayahnya berpikir Agatha mungkin masih hidup. Sang ayah menjelaskan bahwa itu hanya kemungkinan karena penyihir memiliki bani
Kemampuan yang berbeda tetapi mereka tidak dapat memiliki anak, itulah sebabnya itu hanya tebakan yang terpelajar. Dia menambahkan bahwa leluhur menginginkan keturunannya akan menjelajahi menara Huta. N berkabut. Dia memperhatikan bahwa tulisannya tercoreng karena berlalunya waktu, tetapi penyesalannya masih bisa dirasakan dengan setiap pukulan. Verin kemudian bertanya kepadanya apakah dia tidak ingin melihat Agatha, yang mana ayahnya menjawab bahwa tidak ada perlu menghubunginya untuk saat ini. Dia menyatakan bahwa leluhur tidak mengunjungi keturunan mereka, melainkan keturunan harus mencari leluhur mereka. Dia memberi izin Furlin untuk membawa semua batu bersamanya, mengatakan bahwa jika Agatha memang yang mereka pikirkan maka leluhur mereka keinginan akan terpenuhi. Adegan kemudian beralih ke Bor Tahun di mana Pangeran Roland tampaknya sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Dia mengumumkan bahwa siapapun yang menebak dengan benar akan mendapatkan porsi tambahan roti es krim. Gadis-gadis itu semangat saat disebutkan dan mulai meneteskan air liur. Segera Ash kemudian dengan acuh tak acuh bertanya apakah ini menyediakan berjalan air untuk ruangan, yang membuat Andrea tertawa dalam hati. Memikirkan betapa konyolnya asumsinya, Nightingale juga menimpali dengan menyatakan bahwa ini adalah asumsi kasar karena pipa biasa tidak memerlukan pipa sebesar itu dan pangeran tidak efisien. Andrea bersemangat melihat itu. Andale berpikir ke arah yang sama. Tidak hanya itu tetapi Nightingale juga pandai bertarung dan memiliki latar belakang elit dan bahkan warna rambut mereka mirip. Dia memiliki sikap paling elit di seluruh serikat penyihir dan yang lebih penting dia membenci Ash. Andrea tidak tahu mengapa demikian tetapi dia yakin bahwa musuh dari musuhnya adalah sahabatnya yang membuat Nightingale menarik baginya. Ash kemudian bertanya kepada Nightingale bagaimana dia bisa begitu yakin tentang klaimnya, yang mana Nightingale keceplosan mengatakan bahwa dia melihat pangeran menggambar cetak biru di kantornya dan melihat semua yang dia lakukan. Para penyihir lainnya protes dengan mengatakan bahwa ini tidak adil. Jadi pangeran menyatakan bahwa malam itu Andale keluar dari permainan dia camp. Kemudian memutuskan untuk memberikan petunjuk dan menyatakan bahwa pipa-pipa ini hanya bagian dari keseluruhan sistem. Dia kemudian memberitahu mereka untuk mengunjungi ruangan lain karena akan memudahkan N untuk memahami seluruh sistem pencahayaan dan magi. Memutuskan untuk menjelajahi ruangan lain sementara Andrea mencondongkan tubuh ke Nightingale bertanya tentang apa yang sebenarnya dibuat pangeran. Dia berjanji akan membagi setengah rotinya jika dia menang, tetapi Nightingale menjawab bahwa dia tidak mengerti sebagian besarnya karena hal-hal teknis terdengar seperti omong kosong padanya. Dia nambahkan bahwa Ana mungkin satu-satunya yang bisa mengerti cetak biru pangeran hanya dengan melihatnya, dan jika dia bertanya padanya dia pasti akan memiliki jawabannya. Tampaknya Andrea ragu untuk berbicara dengan Ana dan memutuskan untuk mencari tahu saja sendirian. Dia memeriksa pipa tembaga yang terpasang dan menyadari bahwa mereka diisolasi dengan lembaran logam yang mungkin untuk mencegah kontak langsung dengan mereka. Dia bertanya-tanya mengapa mereka membutuhkan isolasi mengingat hanya orang barbar seperti Abu yang dapat merusak pipa-pipa ini. Lalu dia melihat keluar fasilitas air panas besar di mana semua pipa mengarah, tetapi ini membuatnya semakin bingung karena dia tidak tahu mengapa pipa hanya mentransfer air panas. Pangeran akhirnya mengumumkan bahwa mulai saat ini sistem pemana es kastil secara resmi siap digunakan. Wahyu ini mengejutkan Ash sementara pangeran menjelaskan bahwa setelah air panas mendidih di uap kompor akan mengalir melalui pipa ke kamar mereka dengan difuser selama pintu dan jendela ditutup. Kamar akan cepat panas. Sekarang mereka dapat menikmati kehangatan musim semi saat mereka tidur, dan begitu dia menyempurnakan sistem, dia berencana untuk mulai membangunnya secara pribadi. Tempat tinggal terlalu sedikit. Nana merasa begitu hangat dan nyaman sehingga dia bahkan tidak ingin pulang. Pangeran kemudian mengungkapkan bahwa selain burung kolibri yang sah ada orang lain yang akan menerima roti es krim tambahan untuk menebak, dan seperti yang dapat Anda bayangkan Tilly akan menjadi pemenang yang beruntung akan mendapatkan roti es yang menebak dengan benar. Adegan berikutnya beralih ke seminar sains yang diselenggarakan oleh pangeran di mana ia berencana untuk memberikan pelajaran tentang ekstraksi nitrogen tanpa menyelami detail teknis. Yang jelas adalah bahwa proses ini hanya mungkin berkat pembekuan Agatha, kemampuan dan usaha Kailci. Pangeran terkejut melihat seberapa baik SII dan Agatha bergaul. Awalnya dia mengira kepribadian tumpul mereka akan bentrok dan menyebabkan kekacauan di laboratorium. Agatha mulai menggunakan sihirnya untuk mendinginkan tabung dan nitrogen mulai muncul dari nosel. Ana berdiri sambil mencairkan es yang terbentuk agar prosesnya tetap lancar. Kailci mengeluarkan toples kaca yang mengandung nitrogen, tapi Lily menyebutkan bahwa dia tidak dapat melihat apapun. Ini mendorong pangeran untuk menanyakan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana mereka dapat membuktikan bahwa gas ini berbeda dari oksigen. Tiga siswa segera maju dengan jawaban. Yang pertama adalah Putri Tilly, lalu Agatha, dan yang terakhir adalah Ana. Setelah memberikan jawaban lengkap mereka ketiga wanita itu saling menyeringai mengakui kecerdasan masing-masing sambil juga menunjukkan ketegangan kompetitif yang halus seolah-olah mereka diam-diam bersaing untuk mengalahkan satu sama lain. Pangeran tidak bisa menahan rasa bangga terhadap siswa terbaik, sementara itu orang-orang yang kurang condong ke akademis jelas berjuang untuk memahami konsep-konsep itu. Bahkan Barov tidak tahu sihir macam apa ini. Dia menoleh ke Iron X menanyakan apakah dia mengerti sesuatu, yang Iron X menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia yakin tahu bahwa semua ini terdengar keren untuk didengar. Dengan nitrogen yang sekarang diamankan, Pangeran berpikir ke depan untuk memproduksi oksida nitrat yang menjadi kunci pembuatan asam nitrat, dan dia tahu
Keterampilan Ana akan sangat penting dalam proses ini. Adegan beralih ke tembok kota tempat para prajurit dengan patuh mengawasi salah satu dari mereka menunjukkan bahwa para penyihir telah tiba. Dan ketika mereka melihat mereka tidak bisa tidak kagum melihat betapa cantiknya para penyihir itu, jauh dari apa yang gereja yakini dan mereka memberitahu semua orang bahwa penyihir adalah monster yang jelek dan menakutkan. Tepat pada saat itu mereka melihat keributan dan saat kita mendapatkan melihat lebih dekat kita melihat monster bibrida raksasa ini bersama dengan monster iblis lainnya juga. Para prajurit mulai panik bertanya-tanya apakah itu iblis dunia bawah dan mereka yakin senapan mereka sama bagusnya dengan pistol air melawan behemoth ini hanya tim artileri yang bisa menghentikannya. Pembicaraan tentang iblis artileri muncul dan dengan cepat menembakkan peluru tetapi meleset dari sasarannya dan para monster terus berbaris menuju tembok. Para prajurit memutuskan untuk menembak iblis. Dalam jangkauan mereka sementara Ash dan Andrea melangkah maju untuk mengambil kepala monster di para prajurit melirik para penyihir sambil bertanya-tanya apakah sihir mereka bisa mengalahkan monster-monster itu. Tetapi sebelum ada yang bisa melakukan hal lain, semua orang terkejut ketika suara menggelegar terdengar dan sebuah peluru menembus dada monster besar itu, membunuh pengisap besar itu hanya dengan satu pukulan. Beberapa prajurit sangat gembira sementara yang lain terpesona tapi tak lama kemudian mereka semua mulai berpelukan merayakan fakta bahwa mereka baru saja mengalahkan iblis dari dunia bawah. Mereka semua memuji sang pangeran sementara para penyihir tersenyum melihat betapa mudahnya kemenangan dicapai semua berkat sang pangeran. Di sisi lain dia juga kehilangan pisangnya, Ia hampir tidak percaya bahwa senjata ini menjatuhkan binatang teror dunia bawah hanya dengan satu pukulan. Sang pangeran kemudian bertanya apakah itu nama iblis bibrida ini dan selanjutnya bertanya adanya apakah dia telah melihat ini di tanah subur juga. Agatha membenarkan bahwa dia pasti telah melihat mereka sebelumnya karena mereka digunakan untuk bertelur dalam kelompok mereka sangat sulit kalahkan oleh para penyihir dan bahkan iblis berjuang melawan monster-monster ini. Banyak kota dan kota-kota diserbu oleh binatang buas ini tetapi mereka hanya muncul selama bulan-bulan iblis diamelan. Jutkan dengan menjelaskan bahwa kedatangan merah bulan adalah saat sihir berada di puncaknya dan banyak penyihir lahir selama waktu itu iblis dan setan juga tumbuh sangat kuat. Kemudian Agatha menambah bahwa dia mempelajari dengan seksama buku-buku sejarah yang dia berikan padanya dan dia menghitung bahwa manusia harus memiliki setidaknya 20 hingga 50 tahun sampai bulan merah berikutnya jadi mungkin monster ini muncul sekarang tapi pangeran menunjuk ternyata monster itu muncul dan bertanya apa maksudnya. Agatha dengan muram menjawab bahwa itu hanya berarti kita tidak punya banyak waktu. Lagi dia mengungkapkan mereka hanya punya waktu 5 tahun paling lama. Sang pangeran terkekeh mendengar ini dan seorang bertanya apakah dia benar-benar berpikir itu cukup waktu untuk persiapkan dia menjelaskan bahwa pola ini berlaku selama perang ilahi pertama dan kedua tetapi sekarang waktu tampaknya menyusut dan itu bisa menjadi lebih buruk di masa depan. Dia menjelaskan bahwa alasan dia terkekeh karena dia pikir bulan merah akan tiba lebih awal mungkin bahkan musim dingin ini tetapi menurut rencana 5 tahunnya saat itu populasi dan sumber daya mereka akan berada pada tingkat yang layak ketik mereka akan meningkat dan jika mereka gagal dalam pertempuran mereka akan memiliki strategi mundur untuk memastikan kelangsungan hidup. Tujuan terpentingnya saat ini adalah untuk membangun 2 hingga 3 kota industri, menumbuhkan populasi mereka dan mempertahankan kekuatan angkatan darat mereka, makanan dan persediaan. Ia menekankan bahwa orang adalah jantung dari persediaan mereka, jadi tingkatkan pendidikan dan lapangan kerja sangat penting. Jika mereka dapat mengisi seluruh tembok dengan senjata seperti yang menghancurkan monster mereka mungkin bisa menghentikan iblis. Agatha kemudian mengatakan dia akhirnya mengerti mengapa dia bekerja di laboratorium. Tampaknya dia telah berkontribusi dalam pekerjaan yang berhubungan dengan produksi meriam. Dia berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk menyediakan nitrogen dan oksigen suling selama pangeran mengalahkan iblis. Untuk ini pangeran dengan percaya diri meyakinkannya untuk tidak khawatir mereka pasti akan menang melawan iblis. Saat malam tiba kita melihat semua penyihir berkumpul bermain kartu permainan yang baru saja diperkenalkan oleh pangeran. Sepertinya Ash sedang mengalami masa sulit. Dia terus kalah berulang kali yang membuat gila. Mereka bertanya pada Evelyn apakah dia ingin bergabung dan dia menanyakan tentang apa permainan itu. Andrea menjelaskan bahwa itu adalah permainan judi di mana orang dengan slip terbanyak di wajah mereka menang dan yang kalah harus menyerahkan es krim mereka. Evelyn mengangkat alis dan menunjukkan bahwa final akan datang. Jadi mengapa mereka mempelajari? Andrea mengangkat bahu mengatakan kelas dasar cukup mudah dan dia yakin dia bisa menguasainya tanpa mempelajari satu kata pun. Ini tidak mengejutkan Evelyn mengingat Andrea adalah salah satu elit jadi dia memiliki lebih banyak pengetahuan daripada orang kebanyakan. Evelyn mulai merasa pemikiran yang tidak memadai tentang bagaimana bahkan Ash dan Save sudah tahu cara membaca dan menulis sementara dia merasa seperti dirinya sendiri berada di dasar laras. Evelyn memberitahu mereka bahwa dia tidak bisa bermain kartu karena dia perlu belajar jadi mereka harus terus maju dan bersenang-senang tanpa dia. Ketiganya saya bingung apa yang merasukinya tetapi setuju dan membiarkannya menjadi. Andrea dengan cepat menyelam kembali ke permainan dan mereka menghabiskan malam bersenang-senang. Hari berikutnya tiba dan hal pertama yang kita lihat adalah Andrea di aula ujian merasa cukup santai. Dia gembira bahwa setelah ujian hari ini bagian pertama dari studi mereka akan berakhir dan semua orang akan mendapatkan es roti krim Seba.
Gay perayaan Andrea sangat menantikan untuk mengambil Abu dan Safei karena mereka kalah berkali-kali darinya dalam permainan kartu. Dia tidak bisa menahan senyum membayangkan mereka menyerahkan Kuemi. Reka padanya wanita scroll membagikan kertas ujian kepada semua orang dan begitu ujian dimulai Andrea mulai mengerjakannya dengan cepat sementara Ash terkejut karena ujian sudah dimulai saat Evelyn B. Juang dengan soal ujian Andrea dengan percaya diri menyelesaikan lembar pertama tetapi ketika dia membalik kertas dia langsung dihujani pertanyaan tak terduga yang tidak pernah dia duga mengantisipasi. Semua titik dan garis ini tidak masuk akal baginya sama sekali. Dia kemudian tiba-tiba teringat bahwa Nightingale juga seorang penyihir elit jadi dia pasti tahu jawabannya. Andrea melirik Nightingale. Hanya untuk bertemu dengan ekspresi tidak mengerti sekarang bahkan lebih gugup Andrea melihat ke arah Evelyn yang juga mencoba yang terbaik untuk memecahkan masalah ini. Magi juga tampaknya tahu apa yang dia lakukan lalu dia melihat ke arah Ash dan tidak mengherankan Ash berjuang sama seperti dia dengan pertanyaan-pertanyaan membingungkan ini. Sepertinya Andrea benar-benar kacau dengan ujian ini. Kemudian wanita scroll mengumpulkan semua tes dan membawanya ke pangeran. Pangeran tersenyum saat dia memeriksa kertas-kertas sambil berpikir tentang betapa menyenangkannya terkadang dia menikmati melihat berbagai jawaban aneh yang diberikan siswa dan dia hampir bisa merasakan rasa sakit dan kecemasan mereka melalui tulisan mereka. Tiba-tiba Nightingale muncul menuntut untuk mengetahui mengapa Ana tidak perlu mengikuti ujian. Sang pangeran dengan santai mengungkapkan bahwa Ana tidak perlu melakukannya karena dia membantu menulis pertanyaan ujian dengan gulungan. Nightingale tercengang mendengar ini tetapi kemudian dia bertanya tentang Tilly mengapa dia tidak harus mengikuti ujian. Pangeran menjelaskan bahwa Tilly bertanggung jawab untuk meninjau tes sebelumnya untuk memastikan ada tidak adakah kesalahan dan dia lulus dengan nilai sempurna. Wahyu ini membuat Nightingale semakin putus asa. Pangeran merenungkan hasil ujian dan mencatat seberapa banyak para penyihir Pulau Tidur telah meningkat. Evelyn dan Sylvie keduanya lulus dengan Evelyn membuat lompatan paling mengesankan, skornya dari 5 ke 62 meskipun dia masih mendapat skor terendah dari ketiganya dia bisa melihat dia bekerja keras 6. Itu cerita yang berbeda untuk tiga penyihir pertempuran baru yang skornya semuanya cukup rendah. Tidak ada dari mereka yang berhasil lulus nilai 50 poin. Dia pikir itu karena mereka tidak menghadiri sebagian besar kelas dan kemampuan bahasa mereka sangat kurang dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Tapi Nightingale bernasib lebih buruk di antara mereka meskipun belajar dengan semua orang skornya bahkan lebih rendah dari terakhir kali. Pangeran merenung bahwa mungkin dia tidak cocok untuk akademisi. Aku tidak bisa tidak berpikir tentang bagaimana Nightingale memiliki salah satu kemampuan paling hebat di antara semua penyihir. Aku terkadang bertanya-tanya seperti apa kekuatannya jika dia berevolusi. Pangeran menyesali bagaimana dia hampir tidak mendapatkan apapun dengan benar pada bagian matematika dan sains. Rumusnya benar-benar salah tapi entah bagaimana dia hampir menjawab pertanyaan pilihan ganda dan benar salah yang merupakan misteri yang tidak dapat dipecahkan. Roland kemudian kita lihat Magi memecahkan telur dan bintang keberuntungannya bersinar sangat terang sehingga dia mendapat 2 kuning telur dari 1 telur. Bahkan saudari petir merasa sedikit cemburu tentang itu. Adegan berikutnya beralih ke kota suci di mana kita menemukan Paus main di penjara bawah tanah. Saat dia mendekati salah satu sel dia merenungkan bagaimana terakhir kali dia ada di sini adalah untuk mengeksekusi Raja Wimbledon sebelumnya. Kali ini meskipun dia ada di sini karena nol begitu dia masuk dia bertanya padanya bagaimana perasaan cambuk disiplin dan berharap dia mengerti apa artinya mematuhinya. Setelah ini dia menggodanya bertanya apakah dengan mematuhi yang dia maksud adalah kepatuhannya pada khususnya dia atau jika dia mengharapkan dia bersikap sopan kepada uskup agung lainnya juga Paus Ama menjelaskan bahwa dia harus memenuhi perintahnya dan jika dia membutuhkannya untuk membantu uskup agung lainnya dengan tugas mereka, dia harus mendengarkan mereka. Dia dengan mudah setuju dan mengatakan dia akan melakukan apa yang dia katakan. Pada saat itu juga dia memberitahu tentara untuk melepaskan borgolnya. Begitu mereka pergi dia memberitahunya bahwa dia memiliki misi untuknya dan memintanya untuk ikut dengannya. Dia mengungkapkan bahwa bulan-bulan setan mungkin berlangsung selama 5 tahun ini menimbulkan tantangan besar bagi kota suci dan bahkan lebih buruk lagi untuk daerah lain. Dia ingin dia dan para penyihir murni lainnya pergi ke kastil abu-abu dan membunuh pemberontak Timothy dan Roland Wimbledon. Sementara semuanya masih kacau nol hanya Snickers samar-samar yang membuat main marah dan dia bertanya padanya apakah cambuk itu tidak cukup untuk menjinakkannya. Tepat pada saat itu cahaya mulai bersinar terang di dadanya dan main menemukan dirinya dipindahkan ke kota suci lama. Saat pertama kali ia menjadi pengikut gereja fakta bahwa main mendarat di tempat ini mengungkapkan bahwa ia memegang yang paling momen yang tak terlupakan baginya yang menurut Zero cukup menarik. Dia bertanya mengapa dia melewati batas dengan menggunakan kekuatannya padanya yang mana Zero hanya mengangkat bahu dan berkata dia sangat sadar apa yang dia lakukan tapi dia mengingatkannya bahwa karena mereka berada di dunia pikiran mereka memiliki lebih banyak waktu daripada yang bisa mereka gunakan dan ada sesuatu dia ingin menjelaskan padanya perlahan. Tentu saja main sudah tahu bahwa T4 ini adalah medan perang jiwa di mana para korban melawan penyerbu mereka. Di dalam kesadaran mereka pemenang mengambil semuanya dan yang kalah menerima kejatuhan. Itu adalah jenis pemanggilan yang langkah hampir tidak dapat dihindari tanpa perlindungan batu. Tapi meskipun dia memakai batu itu, dia frustrasi melihat kekuatannya masih bekerja padanya. Nol Snickers dan bertanya apakah dia sedang memikirkan batunya.
Menjelaskan bahwa efektivitasnya telah terhapus, dia merasa lucu bagaimana manusia tidak bisa membedakan antara apakah batu yang mereka kenakan masih efektif atau tidak, sang utamami. Gertakan giginya ketika dia menyadari ini pasti perbuatan Isabella. Dia tahu sejak awal bahwa keduanya tidak dapat diandalkan dan dia frustrasi dengan dirinya sendiri karena tidak menggunakan merek untuk menghasilkan prajurit hukuman ilahi ketika dia menjadi paus. Bagaimanapun dia bertanya padanya ketika dia melepaskan efektivitas batu nol mengingatkannya bahwa dia telah menguncinya di balik J. Ruji besi. Jadi bagaimana dia tahu yang utama mencoba untuk tetap tenang dan bertanya padanya apakah yang dia lakukan adalah balas dendam karena dia memukulnya. Dia mengingatkannya bahwa bahkan jika dia membunuhnya, seluruh markas Hermes dikelilingi oleh batu yang membuatnya tidak bisa lari. Begitu dia kembali ke kenyataan, dia akan terdeteksi oleh tentara hukuman ilahi dan ditangkap ketika mereka interogasinya. Dia akan menyadari bahwa hukuman yang dia terima yang dilalui hanyalah Child's Play 0 Sneakers dan memberitahu dia bahwa dia tidak berencana untuk melarikan diri. Sebaliknya dia ingin menggantikannya dan menjadi paus. Main menyebut cara berpikirnya konyol dan mengingatkannya bahwa dialah orang yang dipercaya oleh pengikut mereka dan masa itu lucu bagaimana dia pikir mereka akan mengenali posisinya jika dia membunuhnya. Dia kemudian mengungkapkan kepadanya bahwa dia tidak harus menunjukkan dirinya. Dia bisa menjadi utusan Paus O'Brien, selalu tinggal di kuil dan mengenakan topeng K. Etika. Dia keluar jadi tidak ada yang akan menyadari ada paus yang berbeda, tapi Main mengingatkannya bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Begitu tentara hukuman ilahi melihatnya hilang, dia akan segera ditangkap. Dia yakin itu belum terlambat untuk melepaskannya dan dia akan melepaskannya. Gadis itu mendekatinya mengingatkannya bahwa begitu pertempuran jiwa dimulai tidak ada yang bisa menghentikannya. Main semakin kesal dengan setiap detik yang berdetak ketika dia bertanya padanya apa sebenarnya yang dia inginkan. Dia mengatakan kepadanya bahwa bahkan menyerah akan menjadi pilihan yang bijaksana. Kata-kata ini sangat menyentuh Main karena itulah yang sebenarnya dia inginkan. Paus sebelumnya telah memberitahunya bahwa sepertinya Paus sebelumnya sudah tahu ini akan terjadi untuk menghilangkan keraguan yang tersisa. Zero juga mengklaim bahwa Paus sebelumnya telah mengatur medan perang ini untuk mereka. Setelah berakhir, orang yang masih hidup akan menjadi penguasa gereja yang sebenarnya. Dia kemudian mengatakan kepadanya untuk tidak terlihat terlalu sedih karena gereja dibangun oleh aliansi dan O'Brien melakukan ini untuk memberi para penyihir kesempatan untuk penebusan jika dia menang. Dia akan memperoleh ingatan dan pengalamannya yang merupakan harta karun bernilai 200 tahun. Main bertanya padanya apa yang dia rencanakan untuk dilakukan dengan gereja jika dia menang. Dia menyesal bahwa itu akan menjadi kemenangan atau kehancuran. Dia kemudian mengungkapnya atas perintah rahasia yang telah dia buat, tetapi dia sudah tahu segalanya tentang itu. Di tengah pertempuran, Main mengirimkan pasokan ke pelabuhan Everwinter dan memastikan pemeliharaan kapal dan upah bagi awak kapal yang membuatnya percaya dia benar-benar tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Dia benar-benar mempersiapkan rencana cadangannya sendiri saat mengambil tahta di depan begitu banyak pengikut. Dia menyatakan bahwa dia kehilangan kepercayaan pada kemenangan sebelum Tuhan, bahkan menunjukkan dirinya sendiri. Jadi dia bertanya apakah dia benar-benar pantas senyum. Tuhan Main menyebut gagasan senyum ini sebagai lelucon belaka karena jika Tuhan benar-benar peduli pada mereka, mengapa dia membiarkan manusia kalah lagi dan lagi? Belum lagi pertempuran melawan iblis masih bergantung pada hukuman ilahi. Para prajurit di akhir zaman adalah esensinya. Jadi dia bertanya padanya apa yang benar-benar bisa dia ubah dengan menjadi seorang paus, mengingatkannya bagaimana saudara-saudaranya kehilangan segalanya 400 tahun yang lalu. Dia dengan cepat mengangkat pedangnya dan menyatakan bahwa penyihir hanyalah kelompok kecil dalam kemanusiaan dan perang ini akan menentukan kelangsungan hidup mereka sebagai keseluruhannya. Membutuhkan partisipasi semua orang, baik pria, wanita, tua atau muda. Mereka semua akan jadi prajurit yang mulia di medan perang, siap untuk mengalahkan iblis atau menghadapi kepunahan. Tentu saja tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa dia berencana untuk memberi makan semua orang. Il mengamuk dan jahat ini. Wanita itu membenarkannya dengan senyum sinis. Dia menjelaskan bahwa jika seseorang mengamuk, sama seperti prajurit hukuman ilahi, maka 10 seharusnya cukup untuk mengalahkan es. Tidaknya satu iblis karena ada banyak binatang iblis yang berkeliaran saat ini. Mereka memiliki persediaan pil yang stabil dan penelitian mereka bahkan mungkin mengembangkan formula baru dalam 5 tahun. Dia percaya gereja akan memiliki 3 atau 4 juta pil dalam stok dan tentara hukuman ilahi tidak akan sendirian. Mereka akan bertarung bersama seluruh bangsa berserker. Main menyebutnya gila karena cara berpikirnya yang bengkok. Seorang penyihir murni yang dibesarkan oleh gereja tidak akan pernah mengatakan sesuatu seperti ini dan dia yakin pikirannya telah dirusak oleh orang-orang kafir Theta. Gadis itu mengklaim bahwa menerima pengetahuan baru hanyalah bagian dari menjadi lebih baik dan memadukan ide-ide membawa kemajuan. Dengan itu dia memutuskan mereka akhirnya harus menentukan siapa Ang akan menjadi pemimpin sejati gereja. Dia dengan cepat menembakkan anak panah dan dia langsung menghindar. Dia memanggilnya bodoh karena percaya bahwa panah pemecah iblis akan bekerja melawannya. Dia datang menghantam dengan pedangnya, meninggalkan Main bingung dan menjelaskan bahwa dunia ini miliknya dan dia tidak bisa mungkin menang. Tapi saat itulah merah kehilangan nafas. Setan itu mulai mengelilingi area tersebut dan wanita itu mulai terbakar dan menderita karenanya. Paus utama mengungkapkan kepadanya bahwa kabut ini adalah mekanisme tersembunyi dan hanya berbahaya bagi penyihir magis. Begitu
Menyebar ke seluruh plaza dia akan mati berulang-ulang tidak peduli apapun gadis itu terkekeh pada taktik yang dimiliki Paus tetapi dia dengan cepat mulai menyembuhkan dirinya sendiri dia mengakui bahwa dia memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya setelah semua dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa jika dia pergi ke perpustakaan suci sebelumnya mungkin pertempuran ini akan lebih sulit Aginya tapi itu hanya bagaimana pertempuran jiwa sangat menyenangkan dia dengan cepat mulai menggunakan sihir angin untuk mengusir semua kabut merah ini mendorong utama ke tindakan putus asa memaksani. Untuk meminum pil mengamuk sendiri segera setelah dia menelan pil itu Nol juga memanggil raksasa bersinar pedang dan begitu dia mengambil sikapnya dia hampir terlihat seperti mantan ratu penyihir saat itulah dia mengungkapkan bahwa penyerapan bukanlah satu-satunya bakatnya dia juga menghargai observasi dan pembelajaran dengan itu dia melempar pedang yang jatuh dan begitulah akhirnya main. Bertemu pada akhirnya para kesatria itu dengan cepat mengambil jubah Paus dan memakainya dia langsung menyapa dia dengan gelar Paus adegan kemudian beralih ke kastil Bordertown di mana kita melihat Fu Len dan ayahnya Duke Eltek hadir baik ayah dan anak berkeringat di depannya karena panas pangeran mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat mengambil melepas mantel mereka jika terlalu panas kare. Kastil sekarang memiliki sistem pemanas yang membuatnya jauh lebih hangat di dalam daripada di luar dia tidak ingin salah satu dari mereka merasa tidak nyaman mereka berdua melepas jaket hangat Eka dan Furlin bertanya lebih lanjut tentang solusi pemanas ini yang mana sang pangeran mengungkapkan bahwa itu adalah cara baru untuk memberikan kehangatan dan itu jauh lebih efisien daripada perapian. Dia kemudian kembali ke bisnis dan bertanya kepada mereka berdua apakah mereka datang mencari Agatha dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka sebaiknya melepas batu-batu ilahi mereka penghakiman Mirasa hormat jika mereka ingin bertemu dengannya setelah batu-batu itu disingkirkan kita melihat bahwa Agatha juga tiba di ruang makan tepat pada saat itu dan bertanya kepada pangeran mengapa dia manggilnya dengan kesombongannya yang biasa dia mengingatkannya bahwa perang ilahi akan segera dimulai dan dia harus bergegas dan fokus pada produksi senjata jika itu tidak mendesak dia ingin dia Hani. Mengirim pesan lain kali yang mana pangeran mengatakan padanya bahwa ini cukup penting dan segera bertanya apakah dia ingat ketika teh jatuh 400 tahun yang lalu ada kelompok pelayan yang memisahkan diri dan mengikuti para penyintas lainnya ke selatan dari pegunungan Agatha berpikir sejenak dan setuju bahwa ada tetapi dia bertanya kepadanya mengapa itu penting karena sudah lama saat itulah Duke Eltek berlari ke arahnya dan ayah dan anak berlutut di hadapannya pria itu mengungkapkan bahwa dia adalah keturunan kandang dan bertanya apakah dia ingat nama itu yang dia jawab bahwa dia mengingatnya. Karena dialah yang menamainya dia membeli dua pelayan salah satunya adalah kerajinan yang merupakan pemimpin penjaga patroli keluarga dan yang lainnya adalah kandang yang merupakan pelayan dia malam. Arkan mereka pandangan jijik saat dia bertanya apakah mereka mengaku sebagai keturunan kepala pelayan yang diam-diam melarikan diri dengan batu-batu ajaib dan catatan penelitian pria berjanggut dengan cepat membantah niat seperti itu tetapi Agatha bahkan tidak repot-repot mendengarkan apa mereka mencoba mengatakan dia memerintahkan mereka untuk pergi dengan menyatakan bahwa dia tidak ingin melihat. Salah satu dari mereka dengan itu dia mulai berjalan pergi meninggalkan mereka berdua di tanah berteriak padanya untuk menghentikan pria berjanggut itu bahkan Withers di tanah dan tepat pada saat itu. Nightingale muncul pangeran bertanya padanya apa sedang terjadi dan jika dia bisa melihat sesuatu Nightingale dengan cepat melaporkan bahwa mereka berdua mengatakan yang sebenarnya tidak butuh waktu lama bagi pangeran untuk menyadari bahwa mengatakan kebenaran tidak selalu berhubungan dengan apa yang terjadi dalam kenyataan yang membuatnya percaya bahwa ada yang salah dengan catatan keluarga. Sang pangeran kemudian memberitahu pria itu bahwa dia tidak harus kembali ke benteng lagu panjang segera karena dia bisa tinggal di rumah Verlaine dan mengunjungi kota mereka untuk sementara waktu dia meyakinkan mereka bahwa dia akan bertanya kepada mereka tentang rincian tentang apa yang terjadi jadi ada kemungkinan dia akhirnya bisa berbicara dengan mereka pria berjanggut mengakui ini dan berteri. Makasih padanya untuk itu pangeran dengan bersemangat bertanya tentang batu ajaib dan catatan yang mereka bawa ke sini pria berjanggut mengungkapkan bahwa semuanya saat ini ada di perahu mereka ruang kargo dan ada sekitar 10 peti sang pangeran yakin perasaannya mungkin melunak ketika dia melihat barang-barangnya yang diawetkan dari 400 tahun yang lalu kemudian semua peti akhirnya sampai ke ruang penyimpanan kastil Bordertown. Sylvie melihat dengan jeli dan meyakinkan mereka bahwa sepertinya tidak ada bahaya sehingga mereka dapat membuka tesnya. Pangeran kemudian memberitahu Agatha bahwa dia harus mendengarkan cerita Eltek Duke tidak peduli apa yang dilakukan butlernya setidaknya dia ingin mengembalikan ini kepada pemiliknya mungkin itu adalah upaya untuk membayarnya atas kesalahan yang mereka buat. Agatha menyatakan bahwa butlernya tampaknya telah menipu keturunannya dan dirinya sendiri dia percaya bahwa orang-orang ini tidak berutang apapun padanya karena para penyihir telah kehilangan kekuatan mereka di era ini tidak ada alasan bagi mereka yang masih memiliki kekuatan untuk merasa berhutang padanya atau memperlakukannya dengan perhatian khusus pangeran terdiam dan dengan enggan mengakui bahwa dia ada benarnya namun dia masih percaya bahwa dia tampaknya menyalahkan mereka tanpa perlu dia juga setuju bahwa tidak perlu baginya untuk melampiaskan amarahnya pada keturunan. Itu terutama karena mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya lalu sang pangeran memutuskan untuk menjelaskan hal ini kepada mereka secara pribadi dia kemudian bertanya padanya tentang bara.
Barang ini yang dia nyatakan bahwa barang-barang ini bukan miliknya karena itu adalah milik persekutuan cendekiawan sementara Tilly membuka salah satu peti karena penasaran dan menemukan batu-batu besar berkilau di dalamnya. Sang pangeran sudah tahu bahwa batu-batu ini diubah dari batu penghakiman ilahi dan batu sebesar ini akan bernilai sekitar 300 royals emas, tetapi Agatha mengingatkannya bahwa ada lebih dari itu, menjelaskan bahwa batu ajaib hanya dapat dibuat oleh binatang buas kekacauan yang membuatnya tak ternilai sehingga tidak ada jumlah uang bisa saja cukup untuk mewakili nilai sebenarnya. Tilly mengambil satu dan bertanya jenis batu apa ini karena sepertinya tidak mudah dibawa. Agatha menjelaskan bahwa itu adalah batu bercahaya. Dia menuangkan sedikit sihir ke dalam satu dan batu itu mulai bersinar terang dengan cahaya yang menyilaukan. Sang pangeran sangat gembira melihat ini karena ini adalah sumber cahaya yang sangat baik sebelum era teknik listrik. Ana kemudian bertanya bagaimana batu-batu ini dipahat menjadi berbagai ukuran karena awalnya ini adalah batu penghakiman ilahi. Sepertinya tidak mungkin bahwa mereka bisa saja dipotong dengan sihir karena penyihir tidak bisa dekati batu dari penghakiman ilahi dan batu alam besar tampaknya sangat tangguh, bukan sesuatu yang bisa dipatahkan oleh beliung. Agatha tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Ana dengan batu ilahi Ang besar. Jadi pangeran menjelaskan bahwa mereka berada di dasar tambang kota perbatasan yang diikat ke peta harta karun yang telah diwariskan melalui keluarga Eltek. Mereka juga menggunakannya untuk menemukan laboratoriumnya. Wanita itu tersenyum dan setuju bahwa peta itu memang digunakan oleh Guild Ilmiah untuk menandai lokasi urat batu yang disiapkan untuk kota suci masa depan. Ini membuat semua orang hadir merasa sedikit tidak tahu apa-apa. Jadi Agatha menjelaskan lebih lanjut bahwa setiap kota suci dibangun di atas urat batu penghakiman ilahi selain memfasilitasi penelitian tentang hubungan antara sihir dan batunya. Itu juga untuk mencegah konflik antara penyihir menyebar ke wilayah yang luas. Itu mirip dengan tanah buruk yang berbatasan dengan pegunungan yang oleh orang-orang di sini disebut dataran Hermes di mana kota suci gereja saat ini berada. Tilly berpikir bahwa karena gereja mempertahankan nama kota suci, semakin besar kemungkinan mereka adalah pewaris aliansi. Agatha menambahkan bahwa jika kemanusiaan tidak menderita kerugian yang sangat menghancurkan dalam perang ilahi terakhir, kota suci akan dibangun di lereng utara ini. Sang pangeran di sisi lain menghela nafas berat. Bahwa gereja tidak membangun kota suci mereka di wilayah barat jika tidak dia harus fokus pada pertahanan sambil mencoba memperluas wilayahnya industri dan hanya memikirkannya saja membuatnya kesal. Agatha menjelaskan bahwa batu ajaib tidak dapat benar-benar dimanipulasi dengan paksa. Menghancurkannya membutuhkan larutan kimia khusus yang mengandung darah ajaib penyihir atau setan. Sylvie terkesi kaget saat mendengar ini. Agatha melanjutkan ke menjelaskan bahwa karena setiap batu ajaib berbeda, jumlah darah yang dibutuhkan dapat bervariasi. Kembali di kota suci, penyihir dewasa diharuskan untuk menyumbangkan darah mereka secara teratur dan karena darah yang diekstraksi dengan cepat kehilangan sihirnya begitu meninggalkan tubuh, maka harus segera digunakan. Aliansi memerintahkan penyihir yang cocok untuk menyumbangkan darah setiap 2 hingga 3 tahun dan tentu saja iblis yang ditangkap digunakan untuk tujuan yang sama. Ana bertanya apakah Agatha telah melakukan ini juga, yang dijawab Agatha secara positif mengungkapkan bahwa bahkan kursi ketiga aliansi tidak terkecuali. Kemudian Sylvie bertanya-tanya tentang setan karena beberapa bibrida tampaknya memiliki sihir. Agatha setuju dengan akan itu benar, tapi jumlahnya sedikit. Mereka berguna untuk menangani pecahan tapi tidak untuk urat nadi itu sendiri. Begitu batu dipotong, kekuatannya berkurang secara signifikan berdasarkan ukurannya. Jangkauan efektifnya juga berkurang. Misalnya batu yang dibawa oleh manusia sekitar dapat dengan mudah dipatahkan dengan palu besi. Sang pangeran bertanya apakah Serikat Sarjana pernah menemukan cara untuk membuat batu ajaib selain dari binatang buas kekacauan. Agatha mengakui ini dengan mengatakan bahwa ada penyihir di Serikat yang berhasil mengubah batu penghakiman ilahi menjadi batu biasa, tapi itu hanya menghilangkan sihir mereka. Mereka tidak pernah bisa membuat batu cahaya yang paling sederhana dan karena Sylvie dapat mendeteksi sihir, dia benar-benar dapat melihat seperti apa batu itu di alam. Sylvie setuju bahwa dia dapat melihat, mengatakan itu terlihat seperti awan lemah dari kabut. Agatha menjelaskan bahwa Guild Ilmiah pernah mengumpulkan statistik dari ribuan penyihir dan batu dan menemukan bahwa sebelum Ascension sebagian besar sihir berbentuk kabut berputar-putar bubuk atau api. Sementara rincian ini mungkin terlihat serupa. Mereka menentukan variasi sihir yang tak terhitung jumlahnya. Itulah sebabnya mereka percaya tidak ada kemampuan yang identik. Kemudian Tilly memperhatikan bahwa cahaya dari batu itu semakin redup. Agatha menjelaskan bahwa itu karena dia hanya memasukkan sedikit sihir ke dalamnya. Tilly kemudian menyebutkan bahwa dia melihat batu-batu ajaib masih bersinar di beberapa reruntuhan bawah laut di Teluk. Jika reruntuhan itu dibangun oleh orang-orangnya, itu berarti batu-batu itu telah menyala setidaknya ratusan tahun yang tidak masuk akal. Tilly bertanya-tanya apakah mungkin beberapa anggota aliansi mengunjungi tempat itu, tetapi Agatha menunjukkan bahwa sangat mungkin untuk menjaga batu tetap menyala untuk waktu yang lama itu hanya membutuhkan kolaborasi 10 atau lebih penyihir. Mereka dapat melakukan ini melalui transfer sihir. Beberapa penyihir dapat berikan sihir untuk orang lain atau menukar sihir yang dikumpulkan antara dua orang, yang berarti orang yang mempesona itu tidak sendirian. Tilly menaruh sedikit sihirnya ke dalam batu dan itu mulai bersinar terang lagi meninggalkan dia sangat gembira. Sang pangeran menyebutkan bahwa ini masih sangat berguna untuk kastil. Pikirkan saja kastil itu dapat menyala bahkan di malam hari. Agatha setuju juga.
Menambahkan bahwa itu akan lebih baik di laboratorium setelah semua api terbuka lilin terlalu berbahaya ini membuat sang pangeran sedikit bingung memikirkan bagaimana hari kerja 8 jam tidak cukup baginya dan sekarang dia ingin bekerja lembur di malam hari. Pangeran mulai melihat melalui peti-peti bertanya-tanya apakah buku-buku di dalamnya adalah catatan eksperimen. Agatha berpura-pura berdeham untuk menutupi kebenaran dan menjelaskan bahwa beberapa dari mereka adalah kode prinsip. Tentu saja sang pangeran dengan cepat menangkap nada suaranya dan bertanya apakah ada rahasia yang dia coba sembunyikan. Yikan Sylvie kemudian menyadari sesuatu yang aneh tentang peti itu. Tampaknya ada dasar palsu yang belum dia lihat sebelumnya karena dia pikir itu hanya gap biasa. Ana dengan bersemangat mencoba untuk mengungkap apa yang tersembunyi di bawah dasar palsu dan mereka mengeluarkan sebuah kotak yang membuat semua orang penasaran. Sang pangeran menjadi sedikit bersemangat berpikir mungkin ada beberapa harta karun keren yang ditinggalkan oleh Guild Sarjana untuk mereka. Tidak terlalu jauh dengan tebakannya saat Agatha benar-benar menjadi gila ketika dia melihat sesuatu yang disebut sigil ilahi. Dia dengar Anne panik melihat ke dalam peti lainnya bertanya-tanya apakah kandang butlernya mungkin telah mencurinya dari persekutuan ilmiah. Sang pangeran tersenyum canggung berpikir mungkin sebuah karavan diserang. Dan seseorang mempercayakan kandang untuk menahannya. Setelah semua ini sudah 400 tahun jadi tidak masalah dari mana asalnya, tapi dia ingin tahu apa sebenarnya sigil ilahi ini. Agatha menjelaskan bahwa beberapa batu ajaib memiliki efek tambahan ketika sihir mereka digabungkan. Mereka dapat mengubah sifat sihir atau memberikan dorongan. Ini adalah salah satu topik penelitian utama Guild Cendekiawan Bet. Ajaib gabungan disebut sigil dan sigil ilahi adalah jenis yang paling kuat. Dia juga menambahkan bahwa semua batu ajaib ini berasal dari iblis tingkat tinggi dan seluruh wilayah Tequila hanya memiliki sekitar 3 atau 4 dari mereka. Dengan rasa ingin tahu sang pangeran bertanya seberapa kuat benda-benda ini yang Agatha menjawab bahwa dia bisa menghancurkan kastilnya berkeping-keping dalam sekejap. Tentu saja itu tidak cocok dengan sang pangeran membuatnya merasa sangat cemas. Agatha meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir karena dibutuhkan sihir yang sangat besar untuk mengaktifkannya. Semakin banyak batu yang dimiliki sigil semakin sulit untuk digunakan. Hanya 2 kursi teratas dalam aliansi yang dapat mengelola sesuatu seperti ini. Pada dasarnya hanya penyihir transenden yang dapat menggunakannya karena cara mereka menyalurkan sihir benar-benar berbeda dari biasanya. Penyihir itu seperti mereka terus-menerus melatih kekuatan mereka. Begitu mereka naik sihir mereka akhirnya akan mencapai puncaknya. Saat itulah Ana hampir membutakan semua orang dengan mencoba mengaktifkan sigil dan cahaya yang menyilaukan membanjiri area tersebut. Cahayanya sangat kuat sehingga melesat keluar dari kastil jendela seperti laser dan Agatha diambang kebutaan berteriak pada Ana untuk melepaskannya. Akhirnya cahaya mulai meredup dan ternyata Ana memiliki kendali sempurna atasnya sepanjang waktu. Sementara Sylvie berdiri di dekatnya merasa seperti seseorang baru saja memutihkan matanya. Agatha menghela napas lega dan Ana dengan santai menyebutkan bahwa itu sebenarnya cukup menguras tenaga dan ia pikir dia hanya bisa menggunakannya 2 kali. Meskipun dia mengatakannya dengan santai, semua orang tahu bisa menggunakannya 2 kali bukanlah hal yang bisa dicemooh. Adegan bergeser untuk menunjukkan gadis kecil kita kertas menjemur cuciannya agar kering. Wendy datang dan menyuruhnya sarapan seperti ibu pada umumnya. Dia bertanya pada si kecil apakah dia sudah menggosok giginya dan semuanya sambil menambahkan bahwa dia akan memeriksanya dengan sangat cepat. Wendy segera memeluk gadis itu dan dia bisa tahu kertas itu memang bersih dari dalam dan luar. Dia meraih tangan kertas dan mereka berjalan bersama menuju ruang makan. Begitu mereka tiba kita melihat petir dan Magi berdebat tentang siapa yang akan mencoba menggunakan sigil terlebih dahulu. Akhirnya petir memutuskan untuk mencobanya saat dia melakukan pemanasan. Sebelum memulai kertas bertanya apa yang mereka lakukan. Wendy menjelaskan bahwa saudara perempuannya sedang menguji poin pertempuran mereka yang merupakan istilah aneh yang dibuat oleh pangeran dan mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia menunjuk ke sebuah kotak perak yang menunjukkan kertas bahwa itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh para penyihir dari masa lalu. 400 tahun yang lalu inilah yang digunakan para penyihir transenden untuk bertarung sehingga sang pangeran memberikannya kepada saudara perempuannya untuk mengukur tingkat sihir mereka. Petir mencoba yang terbaik, tetapi setelah semua upaya itu dia nyaris berhasil membuat sigil bersinar sedikit dengan hanya 2 permata yang menerangi. Magi merasa bangga membanggakan bahwa dia dapat dengan mudah mendapatkan 2,5 permata untuk glow. Kedua gadis itu mulai bertengkar dan berdebat dengan main-main di latar belakang sementara Wendy bertanya pada kertas apakah dia ingin mencoba juga. Wendy Engen cepat menambahkan bahwa mungkin masih terlalu dini baginya karena dia belum belajar cara memasukkan sihir ke dalam seton, jadi dia mungkin tidak akan bisa mengaktifkan sigil, tapi itu bagian dari kurikulum wajib, jadi mereka akan segera mendapatkan batu cahaya untuk berlatih. Tiba-tiba kertas terlipat 2 memegangi perutnya kesakitan dan berkata bahwa rasanya sihirnya bergetar seolah-olah itu ingin meledak. Wendy cepat bertanya apakah dia ingat ketika dia pertama kali menjadi penyihir. Kertas menjawab bahwa itu terjadi selama musim dingin, tetapi dia tidak ingat persis kapan. Wendy menyadari bahwa itu sudah akhir musim gugur yang berarti musim dingin semakin dekat. Semakin dekat seorang penyihir pada hari kebangkitan mereka, sihir mereka menjadi lebih kuat yang merupakan tanda antipase. Dia menarik kertas ke dalam pelukan yang menenangkan meyakinkannya bahwa anafase bukan lagi masalah hidup atau mati bagi para penyihir border. Tahun keesokan harinya Wendy tiba di kantor bersama dengan kertas
Untuk bertemu pangeran sepertinya kertas telah menandatangani semua surat kontrak dan pangeran senang melihat ini dan mengingatkannya bahwa mulai saat ini dia secara resmi menjadi anggota Serikat Pe. Nyihir Wendy menyebutkan betapa menakjubkannya kertas tadi malam berjuang melalui rasa sakit dan tetap sadar tanpa menyerah. Dia menambahkan bahwa mereka memiliki tim khusus untuk menyemangatinya tapi mungkin itu terlalu berlebihan untuk kertas-kertas mulai menangis mengatakan itu tidak benar. Dia merasa sangat bahagia dan tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Pangeran senang mendengar ini dan saat itulah Wendy memperhatikan buku dia sedang membaca. Sang pangeran menjelaskan bahwa itu adalah catatan terjemahan dari semua sigil yang ditinggalkan oleh Guild Ilmiah itu berisi semua resep yang ditemu kan Guild selama 200 tahun. Nightingale kemudian muncul bertanya kepadanya mengapa dia menemukan sigil ini begitu menarik. Dia mengingatkan dia bahwa meskipun kerajaan penyihir memiliki banyak sigil ini, mereka masih kalah dari iblis. Sang pangeran mengakui bahwa dia menganggapnya menarik karena itu adalah cakrawala baru yang sepenuhnya untuk dia jelajahi. Dia mengungkapkan bahwa dokumen tersebut mencantumkan kegunaan yang tak terhitung jumlahnya untuk batu ajaib dan mereka kombinasi tapi ini seperti buku teks utuh. Misalnya dia bisa mengambil batu gema dan batu penanda dan menyatukannya untuk membuat sigil pendengaran. Sepertinya apapun yang baru saja dijelaskan pangeran itu jauh di atas kepala mereka. Dia terus menjelaskan bahwa menurut buku ini mendengarkan sigil bisa membentang hingga 3 mil m. Mungkin tidak ada yang sebanding dengan telepon di dunia satelit dan menara sinyal tetapi cukup untuk komunikasi jarak pendek. Nightingale menambahkan bahwa buku itu mengatakan batu Eko berasal dari iblis yang menakutkan sementara batu penanda ditemukan di kamp iblis. Dia bertanya kepadanya bagaimana dia berencana untuk mendapatkan itu. Pangeran mengingatkannya bahwa mereka sudah memilikinya. Batu mer yang ditemukan petir di menara batu adalah batu gema dan batu penanda digunakan untuk melacak ual sampai dia membawa banyak dari mereka jadi mereka hanya perlu menghancurkan satu. Dia kemudian mengungkapkan berencana untuk membangun menara tinggi di sebelah gedung penyihir untuk meneliti dan membuat sigil Agatha yang tertulis di menara penyihir. Dia pikir itu semua akan menjadi luar biasa nanti ketika dia membahas ide menara penyihir. Agatha menganggapnya konyol dan menyebutnya tidak perlu. Dia bersikeras bahwa yang dia butuhkan hanyalah laboratorium kimia seperti milik Kyle, mungkin hanya sedikit lebih luas. Selain itu dia pikir membangun menara seperti itu akan merepotkan. Menunjukkan bahwa Tequila memiliki menara karena ukurannya yang kecil tetapi mereka memiliki banyak tanah di sini. Sampai Angran meneteskan air mata kekecewaan bergumam bahwa itu akan terjadi sudah lebih tematik. Dia menghela nafas dan mengingatkannya untuk tidak khawatir tentang konstruksi. Lalu dia bertanya apakah dia membutuhkan kamar lain selain kamar tidur kantor dan asrama apprentice. Agatha menjawab bahwa jika dia benar-benar menginginkan menara maka tidak ada malam andale sneakers untuk melihat pangeran dikalahkan oleh Agatha seperti ini. Agatha kemudian menjelaskan bahwa mereka hanya dapat membangun satu sigil pendengaran dengan apa yang mereka miliki saat ini tetapi jika mereka melawan iblis, mereka dapat memperoleh lebih banyak. Sekarang setelah dia menyebutkannya, sang pangeran mengungkapkan ada sesuatu yang tertulis di terakhir. Nightingale penasaran bertanya tentang temuannya tetapi dia mengejutkan dengan bertanya tentang poin pertempurannya untuk mengaktifkan sigil. Nightingale hanya mengabaikannya dengan acuh tak acuh mengatakan itu rahasia yang tidak bisa dia ungkapkan. Sang pangeran memperhatikan bahwa dia mungkin malu dengan skor Ana yang mungkin mengapa dia tidak ingin membaginya. Dia mengungkapkan kepada mereka bahwa dalam buku ini resep untuk batu-batu itu tidak diketahui dan dia tidak yakin apakah persekutuan cendekiawan tidak menuliskannya untuk kerahasiaan. Tetapi kemudian Agatha menimpali dengan menyatakan bahwa itu batu-batu itu semuanya berasal dari iblis tingkat tinggi dan bahkan jika itu tertulis mereka tidak akan benar-benar bisa mendapatkannya. Dia tidak percaya. Dia akan berpikir sesuatu yang sangat berharga akan ditinggalkan begitu saja di lobi. Agatha selanjutnya menjelaskan bahwa sigil mungkin hubungan antara batu-batu ajaib yang berbeda tetapi bahan-bahan yang diperlukan dalam prosesnya sangat rumit. Yang terpenting itu membutuhkan darah iblis. Sang pangeran benar terkejut mendengar ini. Agatha di sisi lain menggandakan pernyataannya yang menegaskan bahwa itu benar-benar benar dan itu membutuhkan darah iblis. Segar Scholar Guild melakukan ribuan percobaan saat meneliti sifat sihir dan akhirnya menyimpulkan bahwa penyihir, iblis, dan setan memiliki sifat magis yang berbeda dalam daging dan darah mereka. Sang pangeran dibiarkan kaget setelah mendengar tentang daging dan darah. Dia lebih jauh menjatuhkan beberapa bom kebenaran bahwa sifat magis dalam darah penyihir digunakan untuk menciptakan tentara hukuman ilahi. Pangeran kemudian bertanya apakah penyihir yang sudah mati dapat digunakan. Yang Agatha dengan sedih menjawab bahwa itu harus segar. Ini membuat pangeran terdiam dan Nightingale ngeri. Agatha terus menjelaskan bahwa ini adalah rahasia yang paling dijaga dengan aman Guild Ilmiah dan dia meninggalkan menara kota suci justru karena itu. Dia menjelaskan bahwa yang dia tahu hanyalah mereka mencampur darah penyihir tua dengan batu penghakiman ilahi dan menyuntikkannya ke manusia untuk mengubah tubuh mereka dan seperti yang kita tahu percobaan itu kemungkinan besar sukses. Sang pangeran kemudian bertanya berapa banyak darah yang dibutuhkan. Yang Agatha menjawab bahwa itu membutuhkan setidaknya setengah dari darah penyihir wahyu. Ini membuat sang pangeran berkeringat peluru. Agatha selanjutnya menjelaskan bahwa darah harus datang dari satu orang. Jika tidak sihir dan darah akan saling tolak dan menghambat efisiensinya sehingga setiap percobaan mengakibatkan satu penyihir mati. Tidak hanya itu tetapi juga sulit bagi manusia
Untuk menahan darah pada awalnya tidak ada manusia yang selamat dan ada banyak anggota yang berpendapat bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk mencapai sihir sama sekali tetapi jika bukan karena Hades. Akan Elis metode produksi prajurit ilahi ini tidak akan pernah berhasil, sang pangeran kemudian menambahkan bahwa sekarang gereja memiliki pasukan besar prajurit hukuman ilahi dan menurut laporan Til mereka memiliki di mana saja antara 500 hingga 1000. Agatha menyebutkan bahwa meskipun keberhasilannya tingkatnya meningkat 2 kali lipat itu masih berarti banyak penyihir yang dikorbankan di Ayak. Bahwa jumlah penyihir tua tidak akan pernah cukup untuk memproduksi banyak prajurit secara massal tidak butuh waktu lama bagi pangeran untuk menyadari bahwa gereja menangkap dan membesarkan penyihir. Untuk menggunakan darah segar mereka dan menciptakan prajurit yang paling membuatnya kesal adalah ada ratusan penyihir dengan kemampuan unik yang dibunuh di Hermes dan gereja menjelekkan mereka seba. Gay makhluk setan sebelum kepalanya bisa meledak karena frustrasi. Nightingale memberikan tangan yang sangat meyakinkan, di bahunya membantunya tenang pada titik ini sang pangeran yakin bahwa si bodoh yang berbahaya seperti ini harus dihancurkan tidak masalah apakah mereka melawan iblis atau tidak dia bersumpah untuk menghancurkan mereka dengan cara apapun malam itu kita melihat Wendy Mel. Angka keluar setelah mandi menyegarkan dia memberitahu Nightingale untuk mandi juga namun Wendy menemukan dirinya terkejut ketika dia melihat Nightingale benar-benar belajar ilmu pengetahuan alam 101. Itu mengejutkannya begitu banyak sehingga dia kehilangan pegangannya pada handuknya dan jatuh ke lantai ketika bertanya padanya apakah ada sesuatu yang terjadi antara dia dan pangeran yang membawanya. Untuk belajar tiba-tiba Nightingale kemudian memutuskan untuk berbagi segalanya dan adegan beralih ke sedikit lebih awal ketika pangeran melihat wajah sedihnya dia bertanya apakah dia berencana untuk melawan gereja sendirian tetapi Nightingale menyatakan bahwa dia bukankah itu bodoh jika gereja bisa digulingkan hanya oleh satu penyihir seseorang pasti sudah melakukannya pangeran menjelaskan bahwa gereja menciptakan tentara hukuman ilahi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri yang berarti mereka tidak akan menyia-nyiakan penyihir yang kuat untuk darah bahkan Mist tidak bisa menjamin keselamatannya terhadap jiwa-jiwa ERS sang pangeran ingin menangani gereja secara strategis percaya bahwa pendekatan terbaik adalah meluncurkan serangan mantap dengan angkatan darat pertama begitu perang secara resmi dimulai dia meyakinkan Andale bahwa dia bertekad untuk membangun dunia baru di mana para penyihir akan diperlakukan sama dengan manusia dan kehidupan mereka akan dihargai seperti Nightingale. Inya bergerak mendekat dengan senyum di wajahnya dan mengungkapkan keyakinannya bahwa dia akan mewujudkannya kembali di masa sekarang. Nightingale menjelaskan bahwa visi ini adalah motivasinya untuk belajar dia ingin menjadi lebih kuat sehingga dia bisa lebih berguna dalam pertarungan terhadap gereja Wendy sementara itu terkejut saat dia menyadari bahwa semua biara yang dibangun oleh gereja Sebena nya hanya pusat panen darah segar dia merenungkan bagaimana jika Ash tidak menyelamatkannya dia akan berbagi nasib yang sama seperti penyihir lain yang meninggal di tangan gereja. Wahyu ini memicu Kat Wendy untuk meningkat dan dia juga ingin mengejar saudara perempuannya yang bekerja keras sehingga dia setuju dengan Nightingale bahwa akhirnya saatnya untuk menjadi lebih kuat mulai sekarang dia akan mengikuti contoh saudara perempuannya dan menghabiskan 1 jam setiap malam mempelajari pengetahuan pangeran sebelum tidur dia memberitahu Nightingale mereka harus melakukan yang terbaik bersama. Namun tampaknya Nightingale telah mencapai batasnya karena dia sudah tertidur dengan baik apa yang dapat Anda harapkan darinya beberapa hari kemudian kita melihat pangeran dengan bangga memperkenalkan kapal barunya kepada warga dan mengklaim bahwa kapal itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia ciptakan sejauh ini. Kapal itu berguling ke dalam air dan mendarat di sungai dari dermaga. Orang benar-benar kagum melihatnya mengapung. Kapal ini dibangun dari batu dan selesai hanya dalam waktu setengah bulan. Tersebar kabar bahwa bahkan plaza tersebut billboard sedang merekrut seorang kapten dan kru untuk itu pada saat itu Nightingale muncul bertanya kepada pangeran mengapa dia mengumumkan hal ini kepada warga sipil. Pangeran menanggapi dengan senyum percaya diri menjelaskan bahwa itu untuk memamerkan kekuatan mereka dan meningkatkan moral penduduk kota. Dia percaya ini pengenalan akan menjadi bukti peningkatan besar-besaran kota mereka di masa lalu orang-orang akan merasa sulit untuk percaya bahwa sebuah kapal yang terbuat dari beton dapat mengapung dengan melampaui harapan mereka warga akan mulai menyadari kemajuan kota mereka yang akan meningkatkan sikap dan mungkin membuat mereka percaya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi dia memberitahu Andale untuk menganggapnya sebagai strategi periklanan pertumbuhan suatu wilayah akan mengubah pandangan warganya kemudian Kit melihat si rambut merah dengan teman lamanya teman itu berkomentar bahwa bahkan perahu layar akan membutuhkan setidaknya bulan untuk menyempurnakan rangka kapal karena kayunya harus kering sepenuhnya sebelum ditekuk dengan uap. Ini adalah proses yang sangat sulit yang tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya dalam waktu setengah bulan si rambut merah bertanya kepada temannya bagaimana dia tahu. Begitu banyak tentang konstruksi kapal yang membuat lelaki tua itu bertanya menjawab bahwa dia dulunya adalah seorang kapten ketika dia masih muda, dia mengirim kargo dalam jumlah besar antara Sabber, Eton dan Clearwater Port dia bahkan melakukan perjalanan ke Teluk dan Kerajaan Fajar tetapi karena keadaan yang tak terduga dia berakhir di mana dia berada saat ini si rambut merah menyatakan kejutannya dengan mengatakan dia tidak pernah tahu hal ini tentangnya lelaki tua itu mengangkat bahu dan berkata dia tidak pernah bertanya dia kemudian berkomentar bahwa sepertinya hanya dalam satu
U2 tahun sang pangeran telah membangun armada yang mampu berlayar melalui semua sungai di Grey Castle dengan mengatakan bahwa lelaki tua itu juga telah memutuskan untuk melamar posisi kapten kemudi. Kita menemukan diri kita di sebuah hutan di mana petir dan magi sedang bersiap untuk berburu babi hutan, namun mereka segera dikejutkan oleh Lady Liv yang menakut-nakuti kedua gadis itu hingga keluar dari pikiran mereka. Wajah petir menjadi pucat setelah menyadari kesalahannya. Gadis itu dengan cepat meminta maaf dan berubah kembali ke bentuk aslinya yang membuat petir semakin takut. Setidaknya Asil lebih baik daripada berbicara dengan cabang pohon. Magi mencoba menggigit saudara perempuan Liv dan memastikan bahwa dia memang telah berubah menjadi pohon. Petir bertanya bagaimana dia bisa muncul entah dari mana seperti itu yang membuat Nyonya Liv menjelaskan bahwa dia bisa muncul di mana saja di radius kendalinya. Dia ingin memerintah seluruh hutan suatu hari karena itu akan menjadi aset yang sangat berharga bagi pangeran dalam mempertahankan diri dari iblis dan mengumpulkan sumber daya. Namun dia mengakui bahwa dia tidak dapat memeliharanya seperti taman kastil karena dia hanya dapat memperluas pengaruhnya sedikit setiap hari. Visinya dapat melompat dari satu sisi hutan ke sisi lain, yang lain, dan terkadang dia merasa lebih cepat dari burung. Setiap inci tanah kaya akan kehidupan Jika dia mengikuti akarnya, dia bisa merasakan getaran hewan menggeliat, serangga mayat membusuk, dan jalur air kecil. Ini semua terdengar sangat aneh bagi magi yang cukup ketakutan dengan wahyu ini. Teta Petir mengingatkannya bahwa dia benar-benar dapat berubah menjadi iblis yang cukup aneh dengan sendirinya. Saudari Liv kemudian mencoba menjebak babi hutan dengan membuat semak-semak bergoyang, dan saat babi hutan jatuh untuk umpan, ia mulai berlari. Petir dengan cepat mengambilnya. Antrian menebas makhluk malang itu. Setelah beberapa luka, babi hutan akhirnya pingsan meninggalkan petir. Cukup senang dengan perburuannya yang sukses, dengan gembira dia memutuskan untuk menguras darah babi hutan, mengingat bahwa pangeran mengatakan itu akan membuat daging lebih lezat. Tiba-tiba saudara perempuan Liv memperhatikan sesuatu dan dengan cepat menyebutkan bahwa dua serigala sedang mendekat. Dia menjelaskan bahwa mereka biasanya tinggal lebih dalam hutan dan tidak berani keluar di musim dingin. Saat adegan beralih, kita melihat bahwa serigala-serigala ini tampaknya takut dengan kedatangan dua iblis. Liv ketakutan dan segera memberitahu mereka berdua untuk lari, mengungkapkan bahwa iblis-iblis itu maju ke arah tembok dengan mengenakan sarung tangan besi hitam, jenis alat yang sama yang digunakan untuk membunuh lada dan yang lainnya. Dia bersikeras mereka harus melarikan diri karena binatang buas ini tampaknya tidak membawa makhluk terbang bersama mereka. Tetapi petir mencuri tekadnya, membuatnya jelas bahwa dia tidak akan pergi kemanapun tanpa memasang pertarungan. Dia percaya bahwa jika mereka berlari setiap kali mereka melihat musuh, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan melawan mereka. Dengan tekad dia mengeluarkan revolvernya dan menyatakan bahwa ayahnya selalu mengatakan bahwa seorang harus selalu bangkit kembali ketika mereka jatuh, dan dia mematuhi kata-kata ini dan tidak akan lari lagi. Dia menyebutkan bahwa iblis-iblis ini sama menakutkannya dengan penampilannya, tetapi mereka juga bisa dibunuh. Mereka memiliki kelemahan besar bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa petir. Kabut merah mengingatkan Liv tentang bagaimana dia mengalahkan iblis dengan panah otomatis. Nightingale berhasil mengalahkan lebih banyak lagi dalam keadaan yang lebih buruk. Liv masih merasa takut dan berpikir dia harus laporkan ini ke pangeran karena Nightingale dan Ash memiliki lebih banyak pengalaman dalam membunuh iblis daripada siapapun di sekitar sini. Tetapi kemudian petir mulai terbang ke arah iblis, mengatakan mereka mungkin sudah pergi. Pada saat mereka sampai di sana akan Abby berisiko membiarkan hal berbahaya seperti itu. Musuh berkeliaran di dekat kota dan jika mereka meninggalkan radius deteksinya, itu akan menimbulkan lebih banyak masalah. Bahkan Hood tampaknya bersemangat untuk menghadapi hal-hal ini. Liv bertanya apa yang dikatakan Magi dan Lightning menjawab bahwa Magi ingin mencakar kepala mereka dan meratakan mereka menjadi roti dengan sayapnya, dan kemudian memanggangnya di atas api untuk melihat apakah rasanya enak atau tidak. Lelucon di samping mereka memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Petir memberitahu Liv untuk melumpuhkan iblis dengan tanaman merambatnya seperti yang dia lakukan di tanah terlantar. Tapi Liv ragu-ragu mengingat bagaimana semua orang mendapatkannya disetrum oleh makhluk-makhluk itu. Saat itu dia masih mencuri tekadnya dan setuju untuk melakukannya, tetapi dia hanya bisa melakukannya untuk sementara waktu. Petir berkedip sambil tersenyum dan mereka melesat menuju iblis, berencana untuk menyerang dari udara karena itu akan beri mereka yang paling tidak jelas sudut. Plus mereka akan fokus pada tanaman merambat sehingga seharusnya tidak terlalu mengganggu Tome. Setelah penerbangan cepat, Magi melihat iblis di bawah petir muncul dengan rencana dan memberitahu Hood untuk berubah menjadi burung aneh besar itu pada jarak setengah. Sementara mereka berdua berpisah ke arah yang berlawanan, mereka menyerang monster. Jika Suster Liv benar, Lightning cukup yakin iblis seharusnya memiliki batu sihir di sarung tangan mereka dan jangkauannya hampir sama dengan penyihir, kira-kira 5 meter paling banter, jadi menembak dari langit sejauh 8 meter seharusnya aman. Tetapi saat dia akan membuat jurusnya Devil Spot yang mengirimkan gelombang teror melalui petir, tepat kemudian Venus tumbuh dari tanah yang mengejutkan para iblis dan saudari Liv dengan cepat mengikat mereka erat-erat dengan petir. Venus miliknya juga memberi sinyal kepada Magi untuk berubah menjadi monster dan roar, dan Magi segera mengikuti instruksi. Lightning dengan cepat mendarat di tanah, mengeluarkan revolvernya dan menembak monster itu tepat di dada. Monster itu meraung kesakitan dan menyerangnya, tetapi Lightning terus menembak tanpa henti, meskipun tampaknya tidak berhenti.
Akhirnya dengan satu tembakan terakhir petir berhasil mengebor lubang tepat melalui monster yang menyebabkan kabut merah bocor. Dalam prosesnya monster itu jatuh ke tanah dengan cepat. Jangan lupakan iblis kedua yang mengalahkan magi yang malang. Monster itu memberikan sengatan petir yang kuat dengan gauntletnya dan sengatannya begitu kuat sehingga membuat Hood tidak sadarkan diri. Membuatnya terjatuh ke tanah. Segera setelah iblis mencoba melarikan diri, magi akhirnya jatuh tepat di atas iblis mati dan kabut merah itu mulai membakarnya, tetapi Nyonya Daun dengan cepat menangkapnya dengan tanaman merambatnya dan melemparkannya untuk menyelamatkannya dari kabut.